Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beginilah penampakan akhirnya dari spraywood water curtain yang saya buat. Pengerjaannya cukup lama karena ini proyek pribadi saya untuk pemakaian sendiri, jadi tidak terlalu diburu-buru. Untuk penampakan jadinya kurang lebih seperti ini. Buat yang belum tahu proses pembuatannya, bisa disimak lagi di video saya sebelum-sebelumnya. Dan adapun yang ingin ditanyakan, silahkan. Pasti akan saya jawab terkait spraywood ini. Dan untuk yang sudah mengikuti dari awal sampai jadi, terima kasih buat semuanya, terutama buat yang sudah subscribe dan membagikan video saya. Terima kasih. Jadi kurang lebih ini adalah ruangan penampakan pengecatan saya yang baru. Ini kita baru kosongan, belum diisi media cat apapun. Kurang lebih seperti ini penampakannya, dan open saya taruh di luar karena di sini ruangnya juga tidak terlalu besar, dan di sini untuk posisinya untuk penempatan lemari rak. Dan di sini saya menggunakan meja kurang lebih 2 meter untuk melakukan proses pengadukan pengecatan nantinya. Tinggal saya membeli kursi untuk duduk supaya lebih nyaman pada saat proses pengadukan cat nanti. Dan buat yang teman-teman baru melihat video ini, saya mungkin akan memberitahunya dari maksudnya apa-apa saja yang saya gunakan di spraywood ini. Simak videonya baik-baik supaya bisa mengedukasi atau teman-teman bisa termotivasi oleh apa yang telah saya buat ini. Untuk jalur kompresor, jalur angin saya menggunakan water trap. Ini juga sama, saya membuatnya sendiri. Jadi fungsi water trap ini walaupun terlihat simpel, tapi saya berani bertaruh air dari kompresor tidak akan bisa melewati water trap ini. Dan sekalipun lewat, itu tidak akan banyak, mungkin hanya beberapa tetes. Dan untuk memaksimalkannya lagi, saya menambahkan lagi filter 2 tabung di sini untuk air dan juga minyak. Dan tidak hanya satu filter 2 tabung, di sini juga saya menggunakan satu filter tabung lagi agar air benar-benar tidak ada yang bisa melewati spray gun. Dan untuk memaksimalkannya, di setiap spray gun saya tambahkan lagi filter air model seperti ini, model dari dari Tekiro. Untuk selang saya menggunakan selang Japan, atau yang lebih terkenalnya kita sebutnya selang Hako. Selang ini memiliki keelastisan yang sangat elastis, berbeda dengan selang lainnya. Ya mungkin harganya memang jauh berbeda, tapi saya yakin ketika Anda memakainya, teman-teman semua pasti akan merasakan nyaman yang berbeda dibanding ketika memakai selang yang biasa. Ini juga sama, saya menggunakan menggunakan 4 spray gun. Untuk clear, base coat, dan clear satu lagi untuk metalik, cuman belum saya taruh untuk spray gunnya. Dan ini tambahan angin. Kembali lagi ke spraywood. Jadi spraywood ini
Awalnya itu saya apa ya, saya hanya sekedar iseng-iseng saja, maksudnya iseng dalam artian itu bertanya jika membeli Spryboot jadi seperti ini itu berapa, ada di media sosial kan. Ternyata harganya itu menurut saya ini ya, menurut saya itu sangat mahal sekali dan tidak wajar menurut saya pribadi, tapi tidak tahu kalau menurut teman-teman semua. Karena kenapa saya sebut tidak wajar, karena saya lihat dan hitung-hitungkan lagi material yang digunakan tuh apa-apa saja dan sangat tidak sebanding dengan harganya. Jadi di sini saya membuat sendiri dan menambahkan panel listrik menggunakan Larkin analog digital. Untuk dalamnya kurang lebih seperti ini, menggunakan 3 buah saklar colokan yang masing-masing ada 3 colokan. Untuk yang Spryboot yang kebanyakan dijual itu tidak termasuk dengan panel listrik ini teman-teman. Mungkin ini Spryboot satu-satunya, mungkin ya, ini hanya prediksi saya, ini hanya satu-satunya di Indonesia yang menggunakan panel listrik seperti ini dan menggunakan filter tabung untuk penyaringan kotoran airnya, nanti menggunakan filter tabung model seperti ini. Jadi kebanyakan orang kan membuat filter untuk menyaring kotorannya itu di bagian belakang menggunakan water trap apa tuh namanya. Jadi saya di sini mencoba mengakali, memaksimalkan, saya menggunakan filter tabung yang model seperti ini. Saya tidak hanya menggunakan 3 tabung, saya menggunakan 6 tabung, masing-masing 3 tabung. Jadi agar kotoran yang bercampur nanti di bak turunnya air atau bak turunnya air dari waterfall dari sini ke bawah, ini air ini sengaja saya beri yang kotor karena ingin melihat juga nanti untuk cara kerja filter saringnya bagaimana hasilnya, apakah jernih apakah tidak. Tapi saya yakin untuk keluarnya air sangat jernih nantinya karena saya menggunakan filter ganda, menggunakan 6. Dan untuk meja putarnya saya buat seminimalis mungkin, senyaman mungkin. Mungkin kalian juga baru lihat meja putar yang model seperti ini. Dan sini saya menambahkan lampu. Ini lampu yang tempel ya, bukan yang ada colokannya, lampu magnet itu, magnet untuk menambah pencahayaannya. Untuk blowernya sendiri saya menggunakan masing-masing tuh yang kapasitas 12 inch. 12. Saya pakai 3. Tapi setelah saya pengetesan sebelum dipindahkan ke sini itu ternyata pakai yang belah pojok kiri dan kanan saja sudah cukup, sudah bisa menghisap dengan baik. Ketika tiga-tiganya dihidupkan itu hisapannya lebih sangat kuat sekali dibanding 2 kiri kanan. Tapi mungkin saya rasa saya nanti akan hanya memakai 2 saja karena saya rasa udah cukup untuk daya hisapnya. Untuk samyo saya menggunakan yang kecil saja, yang 125 watt. Saya menggunakan di sini awalnya saya menggunakan 3, 1, 2,
dan di belakang satu. Yang ini khusus untuk apa, jalur kerja filter air yang 6 buah tadi. Jadi ini pompanya di sini satu, tetap alirannya dia 2. Jadi keluar airnya itu di sini satu untuk penyaringannya, dan di sini satu. Untuk pompa saya ini saya awalnya menggunakan 2 karena saya rasa tuh pas awalnya tuh air turunnya tuh tidak akan maksimal ketika hanya menggunakan 1 pompa. Tapi ternyata ketika saya mencoba, ternyata menggunakan 1 pompa saja sudah cukup. Alasan pertama saya menggunakan 2 pompa ini, ternyata tuh lubang dari apa, waterfall ini, yang pipa saya lubang itu, lubangnya itu terlalu apa ya, terlalu dekat dan terlalu kecil. Jadi bukannya air turunnya tidak merata, tapi terhambat oleh apa ya, karena itu proses yang ketika saya mencoba untuk mengeluarkan air atau menjalankan waterfall itu, posisinya belum memakai filter tabung. Jadi di lubang pipanya yang kecil dan jaraknya yang dekat itu tidak seimbang turunnya. Itulah alasan mengapa saya menggunakan 2. Nah, tetapi ketika saya sudah menggunakan 2, ternyata air pun sama, yang di sini besar, yang di sana kecil. Nah, ternyata ketika saya melakukan riset lagi, saya putuskan untuk membongkar lagi si pipa lubang ini, pipa waterfallnya, dan saya lubangi ulang dengan ukuran mata bor 4 mili. Dan alhasil menggunakan 1 pompa tuh sudah lancar airnya, sudah merata turunnya, tidak macet dan tidak merata seperti yang pertama saya coba. Pokoknya di video ini udah siap running, jadi ini benar-benar siap pakai. Untuk lampunya sendiri saya menggunakan 1 lampu di bagian sini, bagian atas 1, dan di bagian sini 1. Untuk keluar angin dari spray gun saya menempelkannya di sini agar terlihat simpel saja. Saya tempelkan di spray bootnya. Saya menggunakan 4 nempel sambungan agar tidak perlu mencopot atau mengganti ketika ingin menggunakan di beda-beda media, misalkan clear, base coat, ingin menggunakan metalik. Jadi masing-masing tuh ada lubangnya, lubang anginnya, tidak perlu digonta-ganti lagi. Ini baru ada 2 lagi belum nepelnya, kita belum beli nepelnya. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya apapun itu, pasti saya akan jawab perihal spray boot yang saya buat ini. Intinya spray boot ini tuh harganya termasuk panel tuh sangat-sangat jauh lebih murah ketimbang kita beli di kebanyakan orang, kalau menurut saya. Karena tanpa panel listrik saya tuh hanya menghabiskan uang tuh 3 juta tuh lebih dikit lah, 3 juta lebih dikit tanpa panel.
Dan kebanyakan yang dijual di luar sana pun memang spray boot itu sebenarnya itu nggak ada panel listrik seperti ini. Ini hanya inisiatif saya agar terlihat lebih modern dan enak juga membaca untuk pengeluaran listriknya juga ketika memakai panel digital seperti ini. Untuk apa lagi ya, dan untuk belakang kita awalnya sini membuat pintu yang bisa dibuka, tapi ketika ini kan pintunya yang melebar ke sini, jadi ketika pintunya itu dipasang, ini jaraknya tuh harus maju ke depan, sementara ini kan ruangan agak sempit, jadi pintunya terpaksa dicopot dan dipatenkan. Tidak dipatenkan sih, ini gampang. Kalau emang ada kerusakan bagian belakang, ini tinggal dilubangi aja nih paku ripet. Jadi pintunya dicopot, ini jarak ke tembok tuh benar-benar dekat. Dan di depan itu terlihat ruangan juga sangat lega sekali. Beda ketika pintunya dipasang, karena ketika pintunya dipasang, pintu belakang ingin dibuka tuh penempatan spray boot tuh harus di bagian kurang lebih di sini. Ya mungkin segitu saja pembahasan tentang spray boot ini, dan kita akan coba untuk menyalakan sebentar. Agak berisik mungkin saya tidak mengobrol ketika spray boot ini menyala, karena kemungkinan suaranya tidak terdengar oleh blowernya. Ini menggunakan 2 blower dan 1 pompa air untuk turunnya waterfall. Ini airnya pokoknya dijamin sudah turun dengan merata airnya. Kalau menggunakan 2 pompa itu memang airnya tuh deras, cuman berat sebelah kemarin sini. Ternyata kesalahan fatalnya tuh ada di lubang pipa waterfallnya. Kita rombak, kita lubangi lagi. Dan alhamdulillah, walaupun menggunakan 1 pompa, airnya berjalan dengan lancar. Dan di sini juga saya menambahkan 1 buah tombol emergency, di mana ketika ada konsleting, entah itu apa, dia akan otomatis mati sendiri. Dia akan mati sendiri. Jadi ini saya harap akan sangat nyaman sekali ketika dipakai untuk proses pengecatan nanti. Karena menurut saya tuh tempat yang nyaman tuh sangat menentukan dari hasil kualitas kerja kita. Jadi maka dari itu saya membuat tempat kerja ini, tempat pengecatan ini senyaman mungkin. Saya juga menambahkan kipas karena di sini agak gerah. Airnya sudah agak jernih ya teman-teman. Jadi untuk keluarnya air yang terfilter tadi tuh dia keluarnya di bagian sini nih, 1, dan di bagian sini. Jadi 2 keluarnya air yang terfilterisasi oleh 6 filter tabung tadi. Keluarnya air sangat rata sekali.
tengah tidak saya nyalakan. Dan pompa ini pun yang satu tidak saya nyalakan, karena satu pompa sudah cukup dan air juga turunnya sangat rendah sekali. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja video dari saya tentang pembuatan spray boot ini. Terima kasih yang udah mengikuti dari awal sampai jadi. Buat teman-teman, ikutin terus saat nanti saya melakukan proses pengecatan. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ada video saya yang memotivasi teman-teman semuanya. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya sekali lagi tentang spray boot ini, yang baru melihat video ini, bisa menanyakan apapun, saya akan balas. Karena di sini kita sharing-sharing saja, saling bantu. Karena saya juga di sini masih pemula, belum 1000% ahlinya di bidangnya. Saya juga masih banyak harus belajarnya. Dan mungkin itu videonya. Buat teman-teman jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan like, yang pasti share jika teman-teman menyukai video ini, dan aktifkan lonceng teman-teman agar ketika nanti saya mengupload video tentang pengecatan, teman-teman akan ada pemberitahuannya. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.